Oke, kita lanjutkan ya, materi selanjutnya masih di dinamika rotasi. Hari ini kita akan bahas mengenai momen inersia ya, atau lambangnya adalah I ya, I. Oke, definisi sederhana dari momen inersia ini adalah sebenarnya ukuran kemalasan benda gitu ya, untuk berputar. Jadi saya garis bawahi di sini, momen inersia itu secara sederhananya adalah dia merupakan ukuran kemalasan benda untuk berputar atau berotasi. Nah, sehingga semakin besar nilai I-nya di sini ya, nanti benda tersebut atau partikel tersebut gitu ya, dia akan sulit untuk berputar gitu ya. Nah, konsep dari momen inersia bisa saya gambarkan dulu seperti ini ya. Nah, yang pertama ini momen inersia suatu partikel gitu ya. Nah, nanti ada dua. Pertama untuk partikel, yang kedua untuk benda tegar gitu ya. Nah, pertama misalkan saya punya partikel di sini dengan massa M gitu ya. Dia mau diputar terhadap poros O di sini ya, poros O. Nah, jarak dari poros ke partikel tersebut kita sebut dengan R gitu ya. Nah, sehingga momen inersianya bisa kita rumuskan gitu ya sebagai I ya sama dengan mr kuadrat. Nah, ini harap diingat ya. I sama dengan mr kuadrat, di mana M-nya adalah massanya, R adalah jarak ya tadi dari poros ke partikelnya gitu ya. Ini satuannya harus dalam satuan internasional, jadi massanya harus kilogram ya. Terus jaraknya juga ini harus meter ya, meter. Nah, sehingga I-nya juga nanti kilogram meter kuadrat gitu ya. Nah, untuk beberapa kasus ya, terkadang kita menemukan partikelnya itu berupa banyak partikel ya, atau berupa sistem yang terdiri dari beberapa partikel. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, untuk menghitung momen inersia dari beberapa partikel gitu ya, nah tinggal kita jumlahkan aja momen inersianya masing-masing. Atau kalau kita rumuskan ini bisa kita rumuskan sebagai berikut gitu ya. Jadi I sama dengan sigma, ya I-nya ini I besar ya, sama dengan sigma MI RI kuadrat gitu ya. Nah, ini sama saja satuannya. Ini R-nya kita samain aja R kecil gitu ya. Sama dengan ini R kecil. Satuannya adalah meter. Itu ya. Jadi kalau misalkan dia banyak partikel, ya tinggal kita jumlahkan saja. Nah, yang perlu kita pahami di sini bahwa yang disebut dengan momen inersi ini adalah merupakan besaran skalar ya. Nah, dia merupakan besaran skalar. Jadi dia tidak punya arah. Jadi mau arahnya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ya tinggal kita jumlahkan aja gitu ya. Jadi berbeda dengan besaran vektor yang harus mempertimbangkan arahnya gitu ya. Nah, misalnya gini ya, biar lebih paham, coba saya kasih contoh ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini ya. Nah, misalnya gini contoh satu ya. Di sini ada dua buah benda A dan B gitu ya. Ini A, ini B ya. Masanya 5 kg dihubungkan oleh batang yang masanya diabaikan ya. Ini batangnya masanya diabaikan dan panjangnya 120 ya. Jadi dari A ke B ini itu 120 cm ya. Nah, terus pertanyaannya, batang diputar di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Nah, maka besar momen inersia di C. Nah, di C ini maksudnya di sini ya, di tengah-tengah ini ya. Nah, ini di C. Ini di C. Oke, berapa ya momen inersianya jika diputar di sini? Oke, kita pakai rumus yang untuk beberapa partikel ya, karena di sini ada dua partikel ya, partikel A dan partikel B. Nah, maka rumus yang akan kita gunakan adalah I atau momen inersia sama dengan sigma MI RI kuadrat ya. Nah, berarti ini sama dengan ya MA gitu ya, dikalikan RA kuadrat ditambah MB dikalikan RB kuadrat ya. MA-nya itu adalah 5 kg ya. RA-nya berarti jarak dari poros ke partikel A-nya. Nah, ini berarti setengahnya ya. Berarti ini 60 cm atau harus dalam meter, itu menjadi 0,6 ya meter
kita kuadratkan ditambah MB-nya sama 5 kg ya. RB-nya di sini sama juga ya, setengahnya juga karena dia posisinya di tengah-tengah. Berarti 60 cm juga alias 0,6 meter kuadrat ya. Meter kuadrat. Nah, di sini kita kalikan saja, ini 5 kita kalikan dengan 0,6 kuadrat adalah 0,36 ya. Ditambah ini juga sama 5 dikali 0,36 ya, nanti kita akan dapatkan ini adalah 1,8 ya. 1,8 ditambah ini juga sama 1,8 ya. Nanti hasilnya adalah 3,6 ya, satuannya adalah kilogram meter kuadrat ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Bisa ya? Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Coba kita lanjutkan ke contoh ya, contoh yang kedua ya, contoh yang kedua. Nah, ini contoh kedua juga, ini adalah merupakan sistem yang terdiri dari 3 partikel ya. Nah, di sini ada 3 buah benda A, B, C ya. A, B, C ya. Dengan massa berturut-turut ini 0,5 ya, yang A-nya 0,5 saya tuliskan aja di sini. Sini 0,5 ya kilogram. Yang B adalah 0,1 kilogram. Ya, yang C adalah 0,2 kilogram. Nah, dihubungkan seperti gambar di bawah ini. Yang A ini hitung momen inersia terhadap poros A. Berarti kita cari dulu terhadap poros A. Yang B hitung momen inersia terhadap poros AB. Nah, ini terhadap suatu poros atau terhadap suatu garis gitu ya. Nah, kita lihat dulu yang A ya. Untuk yang A dulu. Nah, ini poros A. Karena ini terdiri dari 3 partikel ya, berarti kita pakai rumus yang momen inersia untuk beberapa partikel, yaitu I sama dengan apa? Sigma ya. Sigma MI RI kuadrat ya. Berarti ini adalah MA kalikan RA kuadrat ya. Kita tambahkan dengan MB dikalikan RB kuadrat tambahkan MC dikalikan RC kuadrat ya. MA-nya berarti ini 0,5 kg ya. Kita kalikan dengan RA. Nah, RA itu kan jarak dari porosnya ke massanya. Ini kan nempel di sini ya. Nah, ini nempel di sini berarti kan jaraknya apa tuh? Ya, jaraknya 0 ya. Ya, ini berarti jaraknya 0 kuadrat ditambah MB. MB adalah 0,1 ya, dikalikan RB berarti jarak ya dari B ke poros berarti ini kan. Nah, ini. Ya, berarti 0,5 kan? Oke, ini 0,5. Ya. Ini 0,5 kuadrat ditambah MC berarti 0,2 dikalikan ini. Nah, ini ya jarak atau R dari C itu jarak dari sini ke sini. Yaitu ya ini berapa? Nah, ini kan 0,5, ini 0,3. Nah, sebenarnya ini kan triple Pythagoras juga kan? Misalkan ini apa? Sudut siku-sikunya kan berarti 0,3, terus kita nggak tahu berapa, ini 0,5 ya. Nah, caranya gini nih, nggak usah pakai Pythagoras sebenarnya. Ini kita kali 10 aja ya. Ini kan 3, ini 5. Nah, ini kan triple Pythagoras tuh, kalau 3, 5 berarti kan pasangannya satu lagi 4 gitu ya. Jadi 3, 4, 5. Ya kalau ini 0,3, ini 0,5 berarti ini berapa? 0,4 gitu ya. Gitu caranya. Oke. Gitu ya. Saya hapus dulu. Oke, gitu. Oke. Nah, berarti kita dapatkan di sini 0,4 meter. Ya. Nah, ini berarti 0,4 kuadrat ya. Nah, kita jumlahkan saja, ini berapa? 0 ya. Ditambah ini berapa nih? 0,05 kali 0,01 ya. Ini berarti 0,25 dikali 0,1. 0,025 ya. 0,025 ditambah 0,4 ya. 0,4 dikuadratkan berarti 0,16 dikali 0,2. 0,16, 0,32 berarti ini 0,032 ya.
kita jumlahkan di sini 0,057 ya. Nah, satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Nah, ini kalau misalkan dia di porosnya itu di A, segini ya. Nah, coba kita lihat kalau misalkan porosnya di ini ya, di BC ya, di BC. Wah, ini maksudnya hitung momen inersia terhadap poros di BC ya. Nah, kita kerjanya yang di BC ya. Nah, biar lebih mudah gitu ya. Kita mengerjakannya coba kita kerjakan terhadap poros BC. Nah, yang B ini juga sama, I ya sama dengan sigma M1 R1 kuadrat ya. Berarti di sini adalah sama juga rumusnya gitu ya. MA RA kuadrat ditambah MB RB kuadrat ya, tambah MC RC kuadrat. Nah, MA-nya di sini 0,5. Nah, RA-nya berarti jarak dari A ke ini ya, ke garis ini ya, ke garis BC ini ya. Oke, jadi kan jaraknya, kalau namanya jarak dari titik ke garis itu kan harus tegak lurus ya, ini yang ini. Berarti 0,4. Oke, ini adalah 0,4 kuadrat ya, 0,4 kuadrat. Terus dulu di sini, bentar. Ya, ini 0,4 kuadrat tambah MB. Ini MB, ini ya, 0,1 kalikan RB. Nah, RB ini kan dia di porosnya berarti ya. Ya, berarti 0 di sini. Nah, MC 0,2 dikalikan, nah ini di poros juga nih. Ya, poros juga, maka 0 juga. Kuadratnya juga kuadrat ya. Kita akan kita dapatkan nih 0,5 dikali 0,4 kuadrat. Berarti 0,5 dikali ini 0,16 ya. Tuh, ini ditambah ini 0 gitu ya. Nah, berarti ini 0,5 dikali 0,16 berarti setengahnya ya. 0,08 ya, berarti satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita bandingkan ketika diputar terhadap poros A, ini 0,057 ya, 0,057 atau 0,06 gitu ya. Ini 0,08. Nah, berarti bisa dikatakan semakin besar nilai momen inersianya, berarti yang besar adalah yang ini ya, di poros BC, berarti dia semakin sulit untuk berputar. Berarti ketika kita memutarnya di bidang ini itu lebih sulit dibandingkan kita memutarnya terhadap poros A. Kenapa? Karena momen inersia di poros BC ini dia lebih besar momen inersianya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Nanti ke video selanjutnya kita akan bahas ya mengenai momen inersia untuk sebuah benda tegar. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.